Sampah masih menjadi salah satu masalah utama kota-kota besar di Indonesia, tak terkecuali Jakarta. Dari data Dinas Kebersihan Pemprov DKI, dalam sehari hampir 7.000 ton sampah organik maupun anorganik dihasilkan oleh warga Jakarta. Sehingga dibutuhkan tempat pembuangan sampah terpadu raksasa untuk menampung volume sampah yang sangat fantastis tersebut. Dan selama ini, TPST Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat menjadi pelabuhan terakhir untuk sampah-sampah dari ibu kota ini. Namun, kapasitas TPST yang dibangun pada 1989 dan memiliki luas 110 hektar ini semakin hari semakin menipis. Saat ini sudah sekitar 80% lahan TPST Bantar Gebang penuh dengan tumpukan sampah dengan ketinggian mencapai 20-25 meter di beberapa titik. Dengan kondisi ini diperkirakan tempat pengolahan sampah terpadu satu-satunya milik Pemprov DKI ini akan penuh hanya dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Tak tinggal diam, Pemprov DKI mulai mencari solusi. Langkah pertama yang dilakukan adalah memutus kontrak dengan 2 perusahaan swasta yang menjadi pengelola TPST Bantar Gebang, yaitu PT Godang Tuajaya dan PT Navigat Organik Energi Indonesia. Pasalnya, berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK, kedua pengelola TPST Bantar Gebang ini terbukti wan prestasi. Tiap tahunnya, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan tipping fee sebesar 400 miliar rupiah untuk pengelolaan tempat pembuangan sampah ini. Namun, pengelola tak memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah sistem landfill atau lahan gunungan sampah yang seharusnya menggunakan sistem sanitary landfill. Kedua pengelola ini hanya menggunakan open dumping landfill, yaitu terus membuang sampah hingga membentuk gunungan dengan tanpa lapisan tanah di bawahnya. Sistem tersebut rawan akan kebakaran dan longsor. Seharusnya setiap ketinggian 5 meter sampah harus diberi lapisan tanah setinggi 30 cm. Selain itu, sistem pengolahan limbah cair juga harus dibenahi. Jadi dari pengelolaan TPS ini yang tidak sesuai dengan kontrak, yang seperti saya sampaikan, masalah pengolahan air sampahnya, kemudian masalah pengolahan landfillnya, lalu pembangunan sarana prasarana ketenaga listrikannya yang memang tidak mereka penuhi. Salah satu yang memang menjadi catatan kita itu adalah pembangunan gasifikasi tidak dilaksanakan oleh mereka. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan Pemprov DKI pasca pemutusan kontrak adalah segera membenahi sistem pengelolaan sampah. Walau yang bisa dilakukan dalam masa transisi tak berbeda jauh dari sebelumnya, yakni mengelola pabrik kompos dan powerhouse yang sudah ada. Pekerjaan besar untuk solusi sampah sudah menunggu. Gedung ini merupakan powerhouse di mana tempat untuk mengkonversi gas metan dari tumpukan sampah menjadi energi listrik yang seharusnya menghasilkan 25 MW, namun hingga saat ini hanya dapat menghasilkan 2 MW. Selain itu, metode ini dinilai tidak lagi efektif untuk mengatasi permasalahan sampah di kota-kota besar karena tidak benar-benar menghabiskan sampah. Di Indonesia terdapat 3 TPST yang menerapkan teknologi ini, yakni TPST Bantar Gebang, TPST Suwung Bali, dan TPST Benowo Surabaya, Jawa Timur. Dari ketiga tempat tersebut, hanya di TPST Benowo yang masih berfungsi dengan baik. Di kedua tempat lainnya, yakni Bantar Gebang dan Gianyar Bali, teknologi pengelolaan sampah yang menggunakan metode bio dengan bantuan mikroorganisme ini pun dinilai tidak efektif untuk mengurangi volume sampah dalam waktu cepat. Karena nggak punya insenerator, kita rugi kan ngangkut gitu banyak. Nah, insenerator ini dari kami masuk sampai hari ini terus masalah gugat-menggugat. Jadi inti di tengah kota, negara maju itu harus ada pengolahan sampah. Nggak boleh model sistem dibuang kayak begitu. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan teknologi baru untuk mengurangi tumpukan sampah di Bantar Gebang, yakni dengan insinerator. Kelebihan dari proses thermal itu, jadi menghasilkan energi listrik.
Itu energi listrik yang bisa dimanfaatkan. Tapi energi listrik sekali lagi itu bukan merupakan tujuan utama mengolah sampah menjadi energi listrik. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana memusnahkan sampah itu sehingga tidak bermasalah di lingkungan. Listrik adalah bonusnya. Gayung pun bersambut. Selain untuk mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir, pembuatan insinerator ini juga didukung oleh pemerintah pusat yang mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah atau PLTSA. Pemprov DKI Jakarta sendiri sedang menyiapkan lokasi pembangunan Intermediate Treatment Facility atau ITF di Kamal, Jakarta Barat, Cakung, Marunda, dan Bantar Gebang yang akan mengaplikasikan teknologi insinerator tersebut. Meski terkesan sederhana, alat pembakar sampah yang dioperasikan dengan menggunakan teknologi pembakaran pada suhu tertentu sehingga sampah bisa habis menjadi abu ini tidaklah murah. Dibutuhkan hampir 1,5 triliun rupiah untuk membangun fasilitas insinerator dengan kapasitas 1.000 ton per hari. Selain itu, penggunaan metode ini juga harus dilakukan dengan benar dan tepat, termasuk panas yang digunakan untuk membakar sampah harus mencapai suhu 1.000 derajat Celcius. Karena jika suhu yang digunakan hanya mencapai 800 derajat Celcius atau kurang, maka asap yang ditimbulkan malah akan menimbulkan polusi. Pemerintah melalui dinas terkait sudah berupaya sekeras mungkin agar permasalahan sampah dapat teratasi dengan baik, atau setidaknya meminimalisir terjadinya penumpukan sampah di titik-titik yang sering menjadi sarangnya. Namun, berbagai upaya yang dilakukan tidak akan terrealisasi jika tidak ada partisipasi masyarakat. Sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban kita semua untuk sadar akan kebersihan lingkungan. Nurni Sarafina, Hendri Hardi melaporkan untuk NET.